Kelahiran pedang iblis bab 81 dikeringkan. Nuh mundur dengan tergesa-gesa mengirim Asea di depannya untuk memblokir serangan binatang buas itu. Saat itu, dia sudah terbiasa bertarung sambil menahan rasa sakit yang diderita Asea. Tubuh teman sedarahnya dicabik-cabik tetapi dikomposisi ulang secara instan dan mengunci salah satu musuh dalam pertarungan sengit. Nuh bisa mengalahkan monster peringkat 3 sendirian, jadi dia hanya memilih untuk membagi perhatian dua tikus rabit antara dia dan Asea. Tubuh Asea terus terluka dan patah, tidak ada cara untuk membandingkan kekuatannya dengan binatang itu. Namun, salah satu poin kuat dari pendamping adalah pemulihannya. Asea terus kalah setiap bentrok dengan tahi lalat tapi tidak pernah membiarkan lawannya menyerang Noah. Di sisi lain, Nuh melepaskan semburan bila angin ke arah musuhnya. Rasa sakit yang dia rasakan karena temannya bukanlah apa-apa yang tidak bisa dia tahan. Pertempuran berlarut-larut selama lebih dari 20 menit. Meskipun Nuh memiliki keuntungan sepanjang waktu, lawannya masih menjadi raja di antara monster peringkat 3. Ketahanannya sangat besar dan menanggung luka demi luka yang berhasil dia timbulkan. Nuh tidak membiarkannya beristirahat sesaat pun saat dia terus menyerang mencoba memberikan pukulan fatal. Tak pelak, saat itu tiba. Tahi lalat itu ditutupi dengan puluhan luka, tidak ada darah yang keluar dari lukanya tetapi efek lukanya masih terlihat di atasnya. Cakarnya terlambat 1 detik dan pedang Nuh menembus pertahanannya. Fus! Suara lembut dari tubuhnya yang berubah menjadi asap mencapai telinga Nuh dan dia tidak ragu untuk berbalik dan menyerbu ke arah binatang yang tersisa. Asea hanya bertindak sebagai boneka peninju sambil terus mengisi tanpa pamrih di tahi lalat. Ketika Nuh memberi perintah, ia melingkari binatang itu tanpa peduli tubuhnya terus-menerus dipatahkan. Nuh memanfaatkan binatang buas yang tertahan itu dan memotong tubuhnya menjadi 2 dengan serangan ganda dari pedangnya. Putaran telah berakhir dan Nuh duduk di tanah untuk bermeditasi. Bahkan jika dia berhasil tidak terluka, sejumlah besar nafas miliknya telah habis. Selama pertempuran sebelumnya, dia harus mengisi tubuh Asea dengan breath cair karena gas di tubuhnya tidak dapat mengimbangi intensitas pertarungannya. Sampai kapan ini akan terus berlanjut? Aku cukup yakin bahwa bahkan Lena bisa memenangkan ronde terakhir hanya berkat ramuannya. Standar persidangan ini harus ditetapkan dengan mempertimbangkan usia para kandidat. Nuh tahu bahwa keuntungan terbesarnya dalam ujian itu adalah dia bisa mengalihkan perhatian beberapa musuh ke rekan sedarahnya. Kesulitan numerik dari ujian itu dibelah 2 untuknya. Jika bukan karena kehadiran Asea, pertempuran sebelumnya kemungkinan besar akan menjadi yang terakhir baginya. Saya tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Persyaratan apa yang dimiliki kultivator ini ketika dia mengatur dimensi? Ketika 10 menit berlalu, dia memiliki kurang dari 150 serangan yang tersedia. Dia merasakan sesuatu menyerangnya dan dia membuka matanya sambil melompat mundur. Ini akan menjadi ronde terakhirku. Dia tidak bisa tidak memikirkan itu melihat 4 tahi lalat rabit peringkat 3 puncak. Nuh menarik napas dalam-dalam, sosoknya di lautan kesadaran memegang rune itu dengan erat, siap untuk memecahkannya kapan saja. Binatang ajaib maju dengan kecepatan tinggi dan segera setelah mereka mencapai dia, mereka merentangkan kuku mereka untuk memberikan serangan yang kuat. 32 bilah abu-abu menembus udara menuju posisinya, 1 untuk setiap jari binatang itu. Nuh menunggu sampai ujung taringnya beberapa sentimeter dari kepalanya untuk memanggil Asea. Kemudian, tubuh besar seekor ular muncul di posisinya.
Tubuhnya tertusuk dan terpotong di banyak titik oleh serangan tersebut hingga tidak dapat menopang dirinya sendiri lagi dan hancur. Namun tidak ada seorang pun di area yang sekarang kosong di mana Asea sebelumnya berada. Dia malah muncul di bawah salah satu tahi lalat, siap mengayunkan senjatanya. Binatang-binatang itu bereaksi dan memiringkan taring mereka untuk menghancurkan manusia di bawah mereka menjadi berkeping-keping. Bekas yang dalam tertinggal di lantai karena tahi lalat tidak punya waktu untuk mencabut kukunya, tetapi sebelum mereka dapat mengenai pemuda itu, tubuh ular muncul kembali memperlambat pukulan. Tubuh Asea hancur lagi tapi dari sosoknya yang menghilang, dua bayangan terbang keluar. Salah satunya adalah Nuh yang mundur dengan luka ringan di punggungnya. Yang lainnya adalah tebasan angin yang mengenai salah satu jari tahi lalat dan langsung memotongnya. 31 lagi. Monster tipe tahi lalat pada umumnya lebih lemah dari tipe ular. Tubuh mereka tidak sekuat itu dan satu-satunya metode serangan mereka adalah melalui taring mereka yang dapat diperpanjang. Nuh tidak bisa menang dalam pertempuran frontal, jadi dia memutuskan untuk menghancurkan senjata mereka untuk mengurangi bahaya mereka. Namun, untuk mencapai prestasi itu dia harus terus mengorbankan tubuh Asea yang diisi dengan cairan bread dan dia masih tidak bisa menghindari serangan dari waktu ke waktu. Noah tersenyum tanpa sadar, aura dingin memancar darinya saat konsentrasinya mencapai puncaknya. Satu kesalahan dan aku kalah. Jika saya kehabisan bread, saya kalah. Beginilah seharusnya pertempuran sesungguhnya. Hampir 1 jam berlalu. Di ruang bawah tanah, seorang pemuda dan 4 tahi lalat saling menatap. Keempat tahi lalat itu memotong semua jari mereka dari cakarnya dan mereka mengambil sikap berkaki 4 untuk menyerang manusia di depan mereka. Di sisi lain, Nuh terengah-engah. Kulitnya lebih pucat dari sebelumnya dan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya meneteskan darah ke tanah. Di dalam lautan kesadarannya, sosok Asea retak dan membutuhkan pemulihan. Hari itu tubuhnya telah dihancurkan berkali-kali sehingga kerusakan telah meluas ke lingkungan mental Nuh. Binatang buas itu tidak memiliki taring lagi sehingga mereka memilih untuk menyerangnya dengan tubuh telanjang. Serbuan mereka dimulai dan mereka membuka mulut mereka siap untuk menggigit manusia kecil itu. Nuh masih tersenyum dan menatap binatang buas yang masuk dengan tatapan tenang. Saat tahi lalat melompat ke arahnya, pedangnya bergerak dan melepaskan 8 serangan terakhir yang mampu diberikan oleh dantiannya. Keempatnya terkena 2 serangan masing-masing saat masih di udara dan tubuh mereka dipotong dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh pukulan terakhir Nuh. Apa yang menimpa Nuh hanyalah asap dari binatang buas yang larut. Dia jatuh berlutut benar-benar kehabisan energi, dia tidak melihat bahwa lingkaran cahaya yang dihasilkan oleh rune menjadi lebih kuat. Kelahiran Pedang Iblis bab 82 Nasib buruk. Nuh terengah-engah, titik akupunturnya sudah mengisi ulang bread di tubuhnya tetapi dantiannya benar-benar kosong, dia telah mengeluarkan setiap tetes bread yang dia miliki di dalamnya. Itu yang terbaik yang bisa kulakukan, aku bahkan melukai Asea untuk melewati putaran itu. Dia menoleh untuk melihat rune dan melihat bahwa lingkaran cahaya menjadi lebih intens. Jangan bilang masih ada lagi. Apa jadinya sekarang? 6 puncak peringkat 3, 1 peringkat 4. Adegan dari tebing tuil boya muncul kembali di benaknya dan dia sedikit gemetar mengingat ular peringkat 4 yang baru naik. Aku tidak bisa menang melawan benda itu bahkan jika aku bertiga melawannya. Dia duduk dalam posisi bersila untuk mengisi ulang dantiannya. Dia tidak ingin kembali ke tahap pertama dengan kelelahan total. Aku hanya akan melihat apa yang keluar dan kemudian memecahkan rune di bolaku.
Vitalitas tubuhnya sudah menyembuhkan lukanya saat titik akupuntur diputar. Dalam 10 menit istirahat dia setidaknya bisa menstabilkan lukanya yang paling serius. Namun, 10 menit berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Cahaya terus menerangi ruangan tanpa menciptakan binatang ajaib lainnya. 30 menit berlalu dan masih belum ada perubahan pada Halo. Nuh tidak terlalu memikirkannya dan menyambut baik waktu ekstra yang diberikan kepadanya untuk pulih sambil terus berkultivasi. Menyembuhkan Asea akan memakan waktu terlalu lama, jadi dia fokus mengumpulkan cairan breath. Ketika 1 jam telah berlalu, lingkaran cahaya itu menghilang dan sosok aneh diperlihatkan kepada Nuh. Dia memiliki jubah oranye longgar dengan jahitan emas di atasnya. Dia melayang dalam posisi bersila dengan mata tertutup dan dia memiliki janggut putih panjang yang disisir. Hal yang paling menarik perhatian Nuh adalah topi runcingnya yang sangat besar. Tampaknya salah satu topi yang dipakai penyihir atau penyihir dalam permainan di dunia sebelumnya. Tetapi yang satu itu berdiameter hampir 3 meter dan terbuat dari beberapa bahan logam. Nuh sangat terkejut sehingga dia berhenti bermeditasi dan hanya menatap lelaki tua itu di udara. Kemudian pria itu membuka matanya dan melihat sekelilingnya dengan bingung. Rune di sisinya meledak dan mengeluarkan bubuk yang mengalir ke tubuhnya. Saat bedak terserap, matanya kembali jernih dan dia mulai mengangguk. Aku mengerti. Baru kemudian tatapannya tertuju pada Nuh yang masih menatapnya dan setelah mengangguk beberapa kali dia berbicara. Kamu dari elemen kegelapan, kan? Mata Nuh melebar dan dia menelan ludah sambil mengangguk. Kultivator tua melihat jawabannya dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, sayang sekali. Nuh ingin lebih memahami dan berjuang untuk berdiri untuk membungkuk hormat sebelum berbicara. Si senior Pria itu tidak membiarkannya menyelesaikan kalimat itu dan melambaikan tangannya mengirimkan bubuk jeruk ke arah Noah. Serbuk itu terlalu cepat dan memasuki tubuhnya di bawah tatapan tidak percaya Nuh. Dia mulai mundur secara naluriah tetapi lingkaran cahaya oranye sudah mengelilinginya. Noah mulai panik tetapi kemudian dia menyadari bahwa dantiannya sedang diisi ulang dengan sendirinya. Luka di tubuhnya sembuh dalam sekejap dan bahkan energi mental di lautan kesadarannya dipulihkan ke kapasitas maksimalnya. Sosok Asea yang retak terkomposisi sepenuhnya dan diisi oleh begitu banyak energi sehingga pendamping darah keluar dari tubuh Nuh secara mandiri dan mendesis di langit-langit. Itu memang mantra yang bagus. Aku tidak pernah menyangka bahwa mantra tentang boneka akan mencapai tingkat seperti itu di masa depan. Nuh masih memeriksa tubuhnya yang telah kembali ke bentuk puncaknya. Saat pria itu berbicara, tatapan Nuh berpindah padanya. Hanya rasa hormat yang ditunjukkan oleh matanya. Terima kasih banyak, senior, kata Nuh mengulangi busurnya. Pria tua itu meletakkan kakinya ke tanah dan merentangkan salah satu tangannya dengan sikap yang mengesankan. Dunia mengenalku sebagai guntur eksentrik. Aku telah mengumpulkan kekayaan selama ratusan tahun dan menetapkan dasar warisan ini untuk menemukan ahli waris yang layak disebut muridku. Dia menatap Noah, sedikit kekecewaan terpancar dari matanya. Aku sudah mati tapi keinginanku tinggal di rune dimensiku. Anak muda, kamu memang layak menjadi muridku. Sayangnya tampaknya keberuntungan kita berdua buruk. Eksentrik Thunder menghela nafas sebelum melanjutkan pidatonya. Ada 2 syarat untuk menjadi ahli warisku. Yang pertama adalah memiliki kekuatan yang diperlukan dan kamu dengan jelas memenuhi itu atau aku tidak akan berada di sini. Yang kedua adalah dia menjadi elemen guntur. Nuh merasa sedih,
dia telah berjuang begitu keras hanya untuk dihukum oleh nasib buruknya. Eksentrik Thunder terus melihat ekspresinya. Aku hanyalah sebuah wasiat, aku harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh diriku yang sebenarnya ketika dia menciptakan dimensi. Karena kamu lulus ujian, kamu berhak mendapatkan asetku yang paling berharga dari elemen kegelapan. Bersukacitalah, ini tingkat atas mantra yang akan menemanimu melalui semua perjalanan kultivasimu. Mata Nuh berbinar mendengar kata-katanya dan sedikit keinginan menyerbunya. Aku benar-benar minta maaf, anak muda. Aturan yang aku tetapkan dengan jelas menyatakan bahwa siapapun yang tidak memenuhi kedua syarat tersebut hanya berhak menerima satu hadiah. Aku tidak dapat mengambil risiko bahwa akumulasiku mungkin telah habis sebelum aku telah menemukan penggantinya. Satu tes satu hadiah, itu aturannya. Dimensi sekarang bersiap untuk mentransfer diagram langsung ke lautan kesadaran Anda akan segera dikirim. Nuh tenggelam dalam pikirannya. Satu mantra tidak banyak membantuku untuk melarikan diri, masih ada penjaga elit yang menunggu di pintu masuk ke tahap pertama dan aku tidak mungkin mengalahkan mereka. Dia membungkuk lagi. Senior, apakah ada jalan keluar lain dari dimensi terpisah ke dunia luar? Eksentrik Thunder mendengus dan mengirim sinar bubuk oranye lagi ke arah Nuh. Menurutmu aku ini siapa? Ini adalah peta lengkap dari tanah warisan. Anggap saja sebagai permintaan maaf untuk hadiah tunggal. Banyak informasi yang disuntikkan ke dalam benak Nuh dan dia senang melihat ada harapan untuk melarikan diri dari kelompok Balvan. Dia akan membungkuk lagi ketika sebuah ide aneh terbentuk di benaknya. Senyum tak tahu malu muncul di wajahnya saat dia mendekati kultivator tua itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 83 Kesepakatan. Kata-kata eksentrik Thunder membuat Nuh menyadari sesuatu. Peta tanah warisan dapat dianggap sebagai hadiah, kan? Memberikannya kepadaku seharusnya tidak mungkin jika peraturan harus diikuti dengan ketat. Nuh berasal dari dunia yang berbeda sehingga dia memiliki dua sudut pandang dalam segala hal. Jika dimensi terpisah dapat dianggap sebagai program, itu berarti ada cara untuk menipunya. Dia memikirkan celah potensial yang mungkin ada dalam aturan dimensi dan kata-kata kultivator memberinya beberapa ide. Dia tiba di depannya dan bertanya dengan suara paling persuasif yang bisa dia kumpulkan. Kakek Guntur, jika kamu bisa, maukah kamu memberiku lebih banyak hadiah? Eksentrik Thunder sedikit terkejut. Rune telah menunjukkan kepadanya pertempuran Nuh dan ekspresi yang dia buat pada saat itu adalah kebalikan dari senyum dingin yang dia miliki ketika dia bertarung. Ya, tapi seperti yang sudah kubilang, aturan adalah aturan, aku tidak bisa membantumu soal itu. Dia menyilangkan tangan di dadanya dan memalingkan muka dari Noah. Nuh melanjutkan bujukannya. Bagaimana jika kamu memberiku lebih banyak tes sebelum aku kembali ke tahap pertama? Melewatinya tidak berarti mendapatkan lebih banyak hadiah? Eksentrik Thunder berpikir sejenak dan kemudian perlahan mengangguk. Ya, itu mungkin berhasil. Tapi diagram mantramu akan siap dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan salah satu tes dalam waktu singkat itu. 5 menit lagi. Nuh berpikir sebentar dan hanya bisa menemukan satu solusi. Bagaimana jika kamu menetapkan tes baru yang terdiri dari pertanyaan sederhana? Aku yakin senior yang perkasa sepertimu bisa melakukannya tanpa banyak usaha. Pria tua itu mendengus. Tentu saja saya bisa melakukan itu, tetapi itu akan memberi Anda sesuatu secara gratis. Itu tidak bermoral. Seorang kultivator harus mendapatkan kekuatannya.
Dia mengangkat kepalanya ke langit-langit untuk tampil murni dan berbudi luhur. Tetapi topinya yang besar membuat pemandangan itu terlihat agak konyol. Namun, kata-kata Nuh selanjutnya membuatnya berbalik tiba-tiba dengan mata membelalak. Bagaimana jika aku menemukanmu keturunan yang layak? Eksentrik Thunder menatap pemuda itu dan menelan ludah. Nuh tidak bisa tidak berkomentar tentang realisme dimensi. Apakah kamu tahu seseorang yang memenuhi persyaratan? Nuh mengalihkan pandangannya ke tanah dan menggelengkan kepalanya. Yah, saat ini tidak. Tapi kamu harus tahu bahwa aku berencana untuk bergabung dengan organisasi terkenal yang penuh dengan talenta muda yang bahkan lebih kuat dariku. Dia mengangkat bahu dan mengeluarkan salah satu pedangnya sambil mendesah nyaring. Namun, perjalanannya akan panjang dan sulit. Ada penjaga yang menunggu saya di tahap pertama yang harus saya tinggalkan. Kemudian, saya harus melakukan perjalanan sendirian selama berbulan-bulan dan semua ini akan sia-sia jika saya tidak melakukannya. Tidak lulus tes masuk mereka. Dia meletakkan pedang di tangannya dan menunjukkannya kepada pembudidaya. Lihat, pedangku penuh penyok dari semua pertempuran yang aku lalui. Teknik kultivasiku adalah teknik peringkat 1 yang lemah yang tidak memiliki persyaratan unsur dan pendamping darahku bahkan tidak cocok untukku. Kurasa aku harus menyerah setelah melarikan diri. Saya tidak berpikir saya bisa mengelola misi saya hanya dengan mantra baru. Eksentrik Thunder hendak merespons tetapi Nuh melanjutkan. Saya harap Anda beruntung, kakek Guntur. Bahkan jika tanah warisan Anda ditempati oleh keluarga Sosti dan pintu masuknya berada di bawah kendali mereka. Saya percaya bahwa pewaris yang layak akan muncul di pedesaan terpencil ini cepat atau lambat. Langit dan bumi bisa jangan terlalu tidak adil padamu. Nuh tampak sangat berkecil hati ketika dia berbicara tentang situasi di dunia luar yang membuat kekhawatiran pria tua itu meningkat. Bertahun-tahun telah berlalu, eksentrik Thunder tidak memiliki pengetahuan tentang lingkungan di luar dimensinya. Dia telah menetapkan banyak pintu masuk tetapi sampai sekarang hanya satu yang telah ditemukan dan keluarga Sosti menjadikannya sebagai pendapatan terbesar mereka. Namun, bagaimana jika mereka membatasi masuknya? Bagaimana jika ahli warisnya yang ditakdirkan termasuk di antara mereka yang tidak dapat memiliki akses ke tanah warisan? Eksentrik Thunder tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya karena Nuh akan dikirim ke tahap pertama. Beberapa detik berlalu sebelum pria itu berbicara dengan tegas. Bajingan! Berikan aku tanganmu, kamu punya kesepakatan. Nuh segera mengangkat tangan kanannya ke arahnya, dia mengharapkan persetujuannya karena kondisinya baik. Eksentrik Thunder memegang lengannya dan cahaya oranye mulai menyinari jabat tangan mereka. Bersumpahlah pada dantianmu bahwa kamu akan melakukan apa saja dengan kekuatanmu untuk mengirim seorang kultivator muda elemen guntur yang layak di salah satu pintu masuk yang ada di petayang. Kuberikan padamu. Senyum Nuh menghilang digantikan oleh ekspresi dinginnya yang biasa saat dia menetapkan syarat. Seorang kultivator yang saya yakin tidak akan menyakiti saya di masa depan. Eksentrik Thunder menatap jauh ke dalam mata pemuda itu dan mengangguk dalam hati. Dia benar-benar memiliki sikap yang dibutuhkan untuk mencapai level tinggi. Bagus. Noah lalu tersenyum lagi. Aku bersumpah. Cahaya oranye memadat dan menuliskan sebuah rune di lengan Nuh yang kemudian diserap di bawah kulitnya. Informasi tentang spesifikasi perjanjian dan cara memenuhinya memasuki pikirannya dan dia merasa puas dengannya. Eksentrik Thunder melepaskan tangannya dan berpikir sejenak sebelum sebuah rune muncul di depannya. Dia akan berbicara ketika Nuh berbicara lagi.
Pertanyaan yang sangat sederhana, pengetahuan saya kurang. Pria tua itu mengangguk dan menekankan tangannya pada rune. Elemen mana yang terbaik? Nuh sedikit terkejut. Dia menjawab dengan suara ragu-ragu. Guru, eksentrik Thunder tersenyum dan rune bersinar sebentar. Bagus, karena kamu bisa menjawab pertanyaan sulit ini, kamu berhak mendapatkan teknik kultivasi peringkat 2 dari elemenmu ini. Sebuah gulungan muncul di depan Nuh dan dia buru-buru memasukkannya ke dalam cincin antariksa. Kelahiran Pedang Iblis bab 84 siap. Di ruang bawah tanah tahap kedua, Noah dan eksentrik Thunder saling tersenyum sementara rune di antara mereka bersinar dari waktu ke waktu. Warna apa yang paling tampan? Oranye. Oh, saya melihat bahwa Anda adalah seorang ahli. Ambil reagen ini, itu akan membantu Anda menembus peringkat. Bagaimana dengan topi? Semakin besar mereka, semakin hebat penampilan mereka. Benar, kurasa sepasang pedang ini cocok untukmu. Mereka memiliki tulisan yang memperbaikinya melalui Brad. Menurutmu siapa karakter paling mengagumkan dalam sejarah kultivator? Guntur eksentrik senior tentu saja yang terbaik. Menurutmu begitu? Aku dengan rendah hati akan menerima pujian ini dan memberimu pil bumi. Nuh mengambil semua yang dibuat rune di cincin luar angkasanya bahkan tanpa melihatnya, dia ingin memanfaatkan waktu kecil yang dia miliki sebaik-baiknya. Kalau janggut, mana yang terbaik dari jenisnya? Panjang dan disisir seperti milikmu senior. Oh, kamu anak yang sangat pintar. Ini, ambil space ring baru ini, ada lebih dari 50 meter kubik ruang di dalamnya. Nuh mengenakan cincin yang baru muncul di salah satu jarinya yang bebas dan menatap lelaki tua itu dengan penuh semangat. Eksentrik Thunder sepertinya menyukai seseorang yang menyetujui penampilannya dan akan tersenyum setiap kali Nuh menjawab salah satu pertanyaannya. Nuh mulai mengerti mengapa dia disebut eksentrik. Namun, setelah dia mengajukan pertanyaan kelima, dia terdiam sejenak dan memejamkan mata sambil merajut alisnya. Ketika dia membuka matanya, dia menggelengkan kepalanya ke arah Noah. Maaf, sepertinya aku tidak bisa meregangkan aturan lebih dari ini, aku mulai merasakan serangan balik dari dimensi. Antusiasme Nuh hancur tapi kemudian dia menerima hasilnya. Saya telah memperoleh teknik kultivasi, senjata baru, cincin luar angkasa baru, dan sarana untuk mencapai peringkat kedua dan Tian, ini sudah sangat bagus. Dan ada mantra tingkat atas yang dia bicarakan tadi. Nuh menyortir hadiah di benaknya. Berapa lama sampai aku dikirim? Eksentrik Thunder menjawab. 2 bagian dupa. 2 menit lagi, aku harus cepat. Dia meletakkan pedang lamanya di cincin luar angkasa dan mengeluarkan yang baru. Itu berwarna perak dengan beberapa simbol hijau tertulis di atasnya. Nuh mengayunkannya beberapa kali dan kemudian mengangguk puas. Dia mengenakan lagi baju zirah bagian atas berwarna merah dan mengikat sarung senjata barunya di punggungnya. Pedang dipegang erat-erat di tangannya sementara di benaknya dia meninjau jalan yang harus dia ambil untuk melarikan diri. Dia siap meninggalkan keluarga Balvan. Eksentrik Thunder tersenyum sedikit melihat lagi ekspresi dingin pemuda itu. Ketika diagram akan tertulis di lautan kesadaranmu, itu akan sedikit menyakitkan. Namun, semua hal spesifik tentang mantra itu juga akan diteruskan. Jadi kamu tidak perlu berlatih untuk mengaktifkannya. Nuh memandang pria tua itu dan membungkuk dengan rasa terima kasih. Aku berjanji akan membawakanmu murid yang baik. Eksentrik Thunder mendengus tetapi tersenyum bahagia. Tentu saja, kesepakatan denganku tidak bisa dipatahkan semudah itu.
Mereka tersenyum melihat satu sama lain. Nuh kemudian merasakan tekanan teleportasi dan menghilang dari tahap kedua. Eksentrik Thunder menggelengkan kepalanya sambil bergumam pelan. Anak-anak akhir-akhir ini menjadi terlalu licik. Beberapa jam sebelumnya, pada tahap pertama, tentara dari keluarga Balvan muncul satu persatu dan mulai membahas isi persidangan. Mereka kelelahan dan beristirahat di tanah sambil bertaruh siapa yang bisa bertahan lebih lama dalam ujian. Neil dan Fabian tiba hampir bersamaan, menciptakan keheningan di antara para penjaga. Kulit mereka agak pucat tetapi mereka tidak terluka. Para prajurit mengerti bahwa mereka telah mundur sebelum situasinya menjadi terlalu sulit. Waktu berlalu dan di tahap kedua hanya tersisa Trevor, Lena, dan Noah. Kemudian, Trevor muncul. Dia memiliki luka besar di dadanya dan baju zirahnya patah tetapi lengannya memegang erat tombak dengan beberapa tulisan di atasnya. Dia tersenyum karena berhasil mendapatkan beberapa hadiah tetapi ekspresinya membeku ketika dia melihat siapa yang hilang. Aku membunuh salah satu dari dua binatang ajaib peringkat 3 puncak, tetapi aku harus menderita cedera parah untuk melakukan itu. Saya mengerti bahwa Lady Lena dapat melakukan lebih baik dari saya. Tetapi bagaimana mungkin Noah masih belum ada di sini? Dia duduk di tanah untuk mengancam tubuhnya tetapi pandangannya sering jatuh pada masuknya panggung. Orang lain tiba dan ketika cahaya teleportasi menghilang, sosok Lena yang hampir telanjang diperlihatkan ke grup. Trevor buru-buru berdiri dan melompat ke arahnya, merobek sebagian pakaiannya untuk menutupi keturunannya. Dia tidak terlalu peduli dan hanya duduk di tanah menelan pil dan ramuan untuk menyembuhkan luka parah di tubuhnya. Saat lukanya sudah stabil, dia tersenyum ke arah Trevor dan menunjukkan gulungan kecil padanya. Aku melakukannya, aku mendapatkan mantra. Sayangnya aku tidak bisa menyelesaikan ronde berturut-turut tapi ini sudah cukup. Setelah aku pulih, kita bisa bergerak. Ekspresi Trevor menjadi rumit dan menundukkan kepalanya untuk berbicara dengan suara lembut. Nona tentang itu, Noah masih dalam ujian. Mata Lena membelalak dan tatapannya menelusuri ke seluruh kelompok. Tetapi dia tidak dapat menemukan sepupunya yang bajingan. Dia menatap Trevor lagi. Bagaimana mungkin? Babak berikutnya memiliki 4 monster peringkat 3 puncak sementara dia bahkan tidak memiliki mantra. Aku yakin dia berlarian melawan monster peringkat 3 puncak tunggal menunggu kita untuk berpikir bahwa dia mati di sana. Jika dia berpikir bahwa aku akan melepaskannya dengan mudah, dia salah. Trevor mengangguk pada teorinya tetapi agak ragu di dalam benaknya. Dia pasti bisa membunuh peringkat puncak 3 sendirian. Apakah dia benar-benar mengulur waktu? Sampai titik mana? Hanya ada satu pintu masuk. Dia duduk di samping Lena dan dengan tenang menunggu Noah muncul. Sedikit lebih dari 1 jam berlalu dan cahaya teleportasi menyala lagi. Nuh muncul, dia memegang 2 pedang perak di tangannya. Matanya terpejam dan beberapa keringat mengalir di dahinya. Dia tampak kesakitan. Kelahiran Pedang Iblis bab 85 Pembangkangan. Di dalam lautan kesadaran Nuh, akar hitam terjerat pada sosok rune kesier pertama. Diagram kompleks muncul dengan akar sebagai garisnya. Akar kemudian mencoba untuk memperpanjang bentuk samar dari rune kesier kedua tetapi gambarnya terlalu halus dan mereka mundur setelah gagal menangkapnya. Proses itu menimbulkan gelombang rasa sakit di benak Nuh. Namun, dengan itu datang juga pengetahuan tentang mantra. Efeknya, kegunaannya, kelebihannya, dan kekurangannya, semuanya diketahui oleh Nuh dalam sekejap.
Dia tidak membual ketika dia mengatakan bahwa itu adalah mantra tingkat atas. Ini adalah pikiran pertamanya ketika pikirannya dibebaskan dari rasa sakit dan dia membuka matanya. Kelompok dari keluarga Balvan menatapnya dengan mata terbelalak. Mereka tidak dapat memahami bagaimana dia bertahan di tahap kedua begitu lama dan keluar tanpa cedera. Dia tetap dalam ujian selama sekitar 1 jam lebih dari Lena dan dia seharusnya lebih kuat dari kelompok mereka. Noah melepaskan aura dingin melihat perhatian terfokus padanya. Dia meletakkan pedang di pundaknya dan menatap Trevor dan Lena. Dia sedang menunggu gerakan mereka. Lena berdiri dan Trevor melakukan hal yang sama. Yang lain di belakang mereka tidak mengerti alasan ketegangan seperti itu. Lena berbicara, "Apakah kamu mendapatkan hadiah?" Nuh menjawab singkat, "Ya." "Apa yang kamu punya? Kenapa aku harus memberitahumu?" Mata Lena menajam dan para prajurit di belakangnya berdiri. Pembangkangan tidak diperbolehkan sedikit pun di antara para penjaga keluarga bangsawan. Lena melanjutkan, "Karena aku atasanmu, kamu melayaniku." Nuh melihat ke langit palsu, hanya warna oranye yang memenuhi pandangannya. Dia berbicara, "Saya percaya bahwa Anda tidak dapat bertanya tentang rahasia seorang kultivator. Guru saya pernah mengatakan kepada saya bahwa ini adalah aturan tak terucapkan di dunia kultivasi." Lena mendengus. "Tapi kamu bukan seorang kultivator, kamu hanyalah seorang bajingan yang memiliki kesempatan untuk mempelajari beberapa trik karena ibunya membuka kakinya untuk seorang bangsawan." Nuh tersenyum tipis pada ucapannya dan mengalihkan pandangannya ke arahnya. "Dan itu akan membuatku kurang menjadi seorang kultivator? Aku percaya bahwa hanya ada satu cara untuk menilai itu." Lena juga tersenyum. "Apa itu?" Wajah Nuh menjadi kaku. "Kekuatan." Lena tertawa dan mengarahkan tangannya ke arahnya. "Kamu sangat naif. Kekuatan tidak berarti apa-apa. Jadi bagaimana jika seseorang kuat? Dia selalu bisa dikalahkan oleh angka? Dan angka datang dengan kekayaan? Cepat dan beri aku hadiahmu. Hukumanmu akan ringan jika kamu berhenti di sini." Nuh menggelengkan kepalanya. "Itu tidak terjadi." Lena mulai kehilangan ketenangannya. Apa menurutmu di mansion mereka akan membiarkanmu menyimpannya untuk dirimu sendiri? Patriark secara pribadi akan membuka lautan kesadaranmu untuk mengambil apa yang kamu pelajari dan memberikannya kepada keluarga Sosti. Dia hendak berbicara lebih banyak ketika Trevor melangkah di depannya. Dia tidak akan kembali. Sebagai seorang penjaga, Trevor juga ingin melarikan diri. Dia diistimewakan tetapi dia tetap anjing tuannya. Tidak peduli seberapa baik dia diperlakukan, posisinya tetap menjadi budak sehingga dia bisa memahami pikiran Noah lebih baik daripada Lena. Dalam benaknya, tentara tidak pernah berpikir tentang pemberontakan atau melarikan diri karena kekuatan keluarga bangsawannya. Saat matanya membelalak dalam pengertian, Nuh melompat ke depan. 20 tebasan hitam dikirim ke arah Trevor dan Lena. Kecuali Lena yang sebagian besar pulih berkat sumber dayanya, kelompok itu lelah dan terluka saat Noah berada di puncak kekuatannya. Lena membuat dinding air dan Trevor mengangkat pedangnya untuk menahan sebagian dari kekuatan tebasan itu. Tidak perlu melakukannya karena mantra Lena menyerap serangan itu sepenuhnya. Namun, Nuh telah menghilang dari pandangan mereka. Mereka berbalik ketika mendengar teriakan dari salah satu tentara di kelompok mereka. Nuh dengan bebas mengayunkan pedangnya ke tentara yang kelelahan. Mereka telah memberikan yang terbaik dalam ujian dan bahkan jika mereka punya waktu untuk memulihkan sebagian dari nafas mereka dan untuk menstabilkan tubuh mereka. Kekuatan pertempuran mereka tidak mencapai setengah dari kemampuan mereka.
Kepala beterbangan di udara dan darah mengalir ke tanah saat para penjaga jatuh tak bernyawa satu persatu. Trevor memprioritaskan mengamankan keturunan dan berlari ke arah Neil dan Fabian membawa mereka ke tempat Lena berdiri dengan tangan terangkat. Dia mencoba membidik Noah dengan peluru airnya, tetapi dia selalu berada di belakang beberapa tentara dan dia tidak pernah memiliki tembakan yang jelas. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan 20 penjaga terbunuh. Lena tidak ragu-ragu, saat penjaga terakhir jatuh ke tanah dan sosok Noah muncul di tempat terbuka, dia menembakkan 5 peluru langsung ke arahnya. Nuh mengayunkan pedangnya dan 10 tebasan ditembakkan untuk memenuhi mantra. Peluru menembus tekniknya, tetapi mereka cukup lambat untuk memberi Nuh waktu untuk menghindar. Dia dengan cepat menyerang 4 anggota kelompok Balvan yang tersisa. Trevor menempatkan dirinya di antara dia dan keturunannya, siap menerima dampak pertama. Nuh berselisih dengannya, 2 pedang bertemu dengan pedang, kekuatan fisik mereka sama. Lena tersenyum dan mengangkat tangannya untuk membidik Noah, tetapi kemudian setetes cairan merah hangat jatuh di pipinya. Matanya melebar ketika dia menyadari bahwa sosok hitam besar telah muncul di sisinya. Di salah satu ujung tubuh hitam itu, ada kaki Nuh. Ekstremitas lainnya ada di belakangnya dengan bentuk kepala reptil. Di antara taringnya, tubuh Neil hancur dan banyak luka muncul di tubuhnya. Namun, selaput tak terlihat melindunginya, menghentikan gigi Asea agar tidak menusuk dagingnya lebih dalam. Lena berteriak dan berbalik untuk menyerang ular itu. Perhatian Trevor teralihkan pada binatang itu, tetapi ketika dia mencoba melihatnya, tubuhnya sudah menghilang. Dia merasakan sakit yang tajam di pinggangnya yang rendah dan memperhatikan bahwa mulut ular telah menggigitnya di sana. Bagaimana? Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya saat Nuh memiringkan pedangnya dan menusukkannya ke dadanya. Kelahiran Pedang Iblis bab 86 Iblis. Trevor sudah terluka parah, dia telah mengorbankan tubuhnya untuk menggunakan kembali mantranya di tahap kedua. Ketika pedang menembus jantungnya dan kehidupan mulai meninggalkan tubuhnya, dia menatap jauh ke dalam mata Nuh. Mereka dingin dan fokus dan sudah bergerak menuju target berikutnya, dia bahkan tidak berkenan padanya untuk satu tatapan terakhir. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa pelarian Nuh sudah pasti. Dia akan menjadi kesengsaraan terbesar keluarga Balvan. Pisau ditarik keluar dari tubuhnya dan dia jatuh mati di tanah. Lena bingung. Dia berbalik untuk membantu kakaknya, tapi kemudian ular hitam itu menghilang dan muncul kembali di posisi yang berlawanan. Dia secara naluriah mengerahkan perisai air untuk menutupi dirinya dan 2 keturunan lainnya. Kekuatan yang kuat menghantam perisai yang membuatnya melengkung ke arah area aman di belakangnya. Lena memusatkan perhatian dan memanggil cambuk air sambil meneriakkan perintah kepada kedua bocah itu. Aku butuh bantuanmu. Gunakan semua yang kamu miliki untuk menyerangnya dan andalkan item pelindung keluarga untuk menjaga dirimu tetap hidup. Aku akan menghadapinya secara langsung, kamu merawat binatang ajaib itu. Benturan lain bergema dari perisai dan menghancurkannya. Asea ditembakkan dari tetesan kristal yang dibuatnya dan kulit Lena memucat karena runtuhnya mantranya. Namun, dia tidak punya waktu untuk peduli dengan kondisinya dan dia mengangkat cambuknya untuk memblokir serangan rekan sedarah itu. Dia menahan serangannya dan cambuknya tersangkut di tubuhnya, tetapi kemudian sesosok tubuh keluar darinya. Noah melompat ke arah Fabian dan melakukan pukulan ganda ke bawah. Dia mengangkat tangannya dengan panik dan suara logam bergema dari bentrokan mereka.
Di lengan kiri Fabian, sayatan yang dalam muncul sementara selaput kebiruan menutupi tempat pedang itu mengenai. Persetan adalah hal-hal itu. Serangan itu seharusnya memotong bangsawan menjadi dua, tetapi karena kerusakannya melampaui gravitasi yang ditentukan, membran menunjukkan dirinya untuk mencegahnya. Neil melompat ke arahnya sambil memegang rapier yang dihiasi permata biru. Nuh membelokkannya, tetapi kemudian permata itu berkedip dan menembakkan sinar cahaya mengikuti lintasan pedang Neil. Nuh tidak siap dan dipukul secara dangkal di bahu. Dia mundur merasakan ancaman yang tidak diketahui dan peluru air ditembakkan ke arahnya. Tubuh Asea muncul dan tertembus peluru. Ada keheningan sesaat setelah itu karena tidak ada serangan yang diluncurkan dari kedua sisi. Nuh melihat dari belakang Asea dan melihat bahwa ketiga bangsawan itu semuanya memegang senjata yang bersinar. Lena telah mengeluarkan cambuk hitam dengan tulisan di atasnya, Neil membawa rapiernya, dan Fabian memegang pedang putih pendek dengan kedua tangannya. Lena mulai berbicara. Saya harus mengakui bahwa kekuatan Anda luar biasa, tetapi Anda dapat dengan jelas melihat keuntungan yang diberikan oleh jumlah dan kekayaan. Nuh tidak keberatan menghabiskan waktu berbicara. Neil dan Fabian sama-sama terluka dan kehilangan darah sementara tubuhnya mengisi ulang Brett secara mandiri. Yang tersisa dari nomormu adalah dua anak nakal yang tidak berpengalaman. Mengenai kekayaan, dia memfokuskan matanya pada persenjataan mereka. Mengapa tidak ada dari kalian yang menggunakan pedang? Aku benar-benar menginginkan satu set pedang baru. Dia menggelengkan kepalanya untuk mengejek mereka. Lena melihat bahwa dia telah memejamkan mata dan buru-buru mengeluarkan pil dari cincin luar angkasanya. Dia akan memakannya ketika beberapa tebasan hitam datang ke arahnya memaksanya membuang pil itu untuk memblokir serangan. Noah telah maju lagi mengirim Asea ke Lena untuk menyibukkannya sementara dia mencoba mematahkan pertahanan dua bangsawan lainnya. Neil mudah ditangani, dia hanya harus menghindari rapier yang diarahkan padanya. Dengan pengalaman bertarungnya, berurusan dengan senjata seperti itu yang juga ditangani dengan buruk sangatlah mudah. Namun kemampuan pedang Fabian sedikit lebih menyebalkan. Itu menutupi penggunanya dengan perisai melingkar putih yang menyerap sebagian besar kekuatan di balik pukulan Nuh. Bahkan ketika Nuh berhasil menembus pelindung, lapisan pelindung kebiruan akan muncul, meniadakan kerusakan apapun. Sementara itu, Lena menghancurkan tubuh Asea dari waktu ke waktu. Setiap kali cambuknya mengenai, prasasti akan menyala untuk memperkuat kekuatan tumbukan. Asea dihempaskan mengirimkan gelombang rasa sakit di lautan kesadaran Nuh, itu bukan lawan Lena. Melihat bahwa Nuh tidak dapat berhasil melukai mereka dengan serius dalam jangka pendek, kedua bangsawan itu mulai kehilangan rasa takut pada pedangnya dan hanya fokus pada serangan. Ini semakin merepotkan. Dia 1 lawan 3 jadi konsumsi Brettnya lebih tinggi. Dia tidak ingin memperpanjang pertempuran lebih dari yang diperlukan. Kurasa aku harus mencobanya. Di dalam lingkup mentalnya, diagram pada rune kesier pertamanya menyala dan permukaan laut mulai menurun dengan kecepatan tinggi. Nuh mengirim tebasan hitam ke arah Neil. Keturunan digunakan saat itu dengan mengandalkan perlindungan membran sehingga dia bahkan tidak mencoba untuk memblokir serangan. Lena memiliki indera yang lebih tajam dan merasakan bahaya dari tebasan itu. Dia hendak meneriakkan sesuatu ketika Asea melompat ke arahnya lagi. Pukulan itu mengenai perut Neil dan berbenturan dengan lapisan pertahanan yang tak terlihat. Namun, asap hitam muncul darinya yang merusak membran sehingga menciptakan celah untuk serangan.
Serangan Nuh memotong tubuh Neil tanpa halangan menjadi dua. Seorang bangsawan dari keluarga bangsawan berukuran sedang meninggal. Neil, Lena menjerit sedih melihat kematian kakaknya dan menoleh dengan marah ke arah Noah. Apa yang dia lihat meskipun membuatnya gemetar ketakutan. Tubuh Nuh diselimuti asap hitam yang berkelap-kelip. Itu melayang tepat di atas kulitnya membentuk semacam baju besi yang bergetar. Asap hitam membumbung di pedangnya dan hanya matanya yang biru sedingin es yang terlihat dari wajahnya. Apa bahkan pikirannya berhenti melihat sosok jahat itu. Kemudian, pria itu mengatakan sesuatu dengan suara kasar yang rendah. Bentuk setan. Kelahiran pedang iblis bab 87 melarikan diri. Bentuk iblis, peringkat berdasarkan tingkat mental pengguna, elemen kegelapan. Menciptakan pelindung asap korosif yang memperkuat tubuh pengguna. Asap hitam dapat menyelimuti serangan pengguna untuk menghancurkan pertahanan apapun yang dilaluinya. Asapnya sangat mematikan dan karena menutupi penggunanya, itu juga akan melemahkan ancaman apapun yang mendekatinya. Itu adalah pengetahuan yang menyertai mantra bersama dengan spesifikasi aktivasinya. Mantra itu sangat ulet, bisa digunakan secara terpisah di bagian tubuh manapun atau dalam bentuk penuhnya menciptakan sosok jahat yang membuat Lena begitu terpesona. Informasi itu membuat Nuh berpikir bahwa mungkin untuk memperluasnya bahkan ke teman sedarahnya, tetapi dia masih belum punya waktu untuk bereksperimen tentang itu. Satu-satunya kelemahan adalah konsumsi energi mental sangat besar. Tapi itu dibenarkan oleh kekuatannya, pikir Nuh, memeriksa data yang dia peroleh dengan mantra itu. Lena membatu. Setiap perasaan yang dia miliki dengan gila-gilaan mengirimkan pesan peringatan ke pikirannya. Dia akan mundur selangkah ketika Asea membungkus dirinya di sekelilingnya. Kamu tinggal di sana, aku akan mengurus adikku dulu. Suara kasar yang rendah terdengar lagi saat Noah bergerak menuju Fabian. Dengan setiap langkah yang dia ambil, asap akan dilepaskan ke tanah, membuat rune yang menyusunnya goyah seolah-olah mereka mencoba menahan korosi. Ketika dia berada di depan bangsawan, dia hanya menebas dengan salah satu pedangnya. Perisai putih muncul tetapi dihancurkan oleh kekuatan pukulan itu. Kemudian bilah itu mengenai selaput kebiruan yang berfluktuasi berulang kali dan retak di titik di mana tumbukan terjadi. Namun, itu bertahan dan memblokir serangan Nuh. Oh, aku melihat bahwa ayah sangat peduli padamu. Nuh tidak terlalu peduli dan melepaskan pedangnya sementara tangannya yang sekarang bebas terulur untuk mencengkeram leher Fabian. Dia mengangkat tubuhnya di udara sementara asap benar-benar menyelimuti sang bangsawan. Jeritan tidak manusiawi terdengar dari peti mati asap sampai hanya keheningan yang mengekang di daerah itu. Nuh menarik tangannya dan mengambil pedangnya. Asap menyebar hanya menunjukkan kekosongan di tempatnya. Dari tubuh Fabian, tidak ada jejak. Lena menatap ngeri pada peristiwa yang terjadi dan kembali ke kenyataan hanya ketika Noah menoleh padanya. Wajahnya menjadi lebih pucat dan beberapa darah keluar dari hidungnya. Ledakan terjadi dan tubuh Asea hancur total. Bahkan sosoknya di lingkup mental Nuh sedikit retak akibat ledakan tersebut. Lena keluar dari debu yang beterbangan dan mulai berlari dengan liar ke arah pintu masuk tanah warisan. Lengan kanannya hancur berkeping-keping dan hanya sedikit daging yang menempel di bahu. Namun, dia tampaknya tidak peduli. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Aku harus menghubungi penjaga di luar. Luar biasa, kamu membuat cambukmu meledak untuk melarikan diri. Keluarga Balvan benar-benar mengajar dengan baik. Suara jahat terdengar dari sisinya dan dia menoleh dengan ekspresi tidak percaya.
Dia hanya melihat pisau mengeluarkan asap hitam mengarah ke kepalanya. Suara gedebuk bergema di daerah itu. Noah menekan kakinya pada sosok Lena. Lapisan perlindungan tak terlihat menyelamatkan nyawanya, tapi masih tidak bisa mencegahnya jatuh ke tanah. Dia mengarahkan senjatanya ke arahnya dan berbicara. Asap melebar dari kakinya dan mulai merusak perlindungannya. Kekayaan. Dia mengarahkan ujung pedang ke arah dirinya sendiri. Kekuatan. Mata Lena memerah. Selaput pelindung hancur dan asap menyerang tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan melalui rasa sakit, dia berhasil mengucapkan satu ancaman terakhir. Keluarga Balvan akan datang untukmu. Nuh menyeringai, wajah yang terbuat dari asap pecah di mana mulutnya membuat citranya semakin jahat. Dia mendekatkan kepalanya ke kepala Lena. Tidak, aku akan datang untuk mereka. Dan kemudian asap melahap sosoknya. Dari kelompok keluarga Balvan, hanya Nuh yang masih hidup. Nuh membubarkan wujud iblisnya. Dia pucat dan keringat mengalir dari setiap pori-porinya. Mantra itu menghabiskan lebih dari setengah energi mentalnya dalam waktu singkat itu. Aku harus bekerja keras pada rune kesiar kedua mulai sekarang. Dia menyerap sisa-sisa tubuh Lena di cincin luar angkasanya dan kemudian dia kembali ke jalan masuk tahap kedua untuk memasukkan semua tubuh lainnya ke dalam cincin. Total ruang cincin antariksa miliknya saat itu lebih dari 80 meter kubik. Setelah dia yakin bahwa dia mengambil semuanya dan tidak ada yang tertinggal di tanah, dia memeriksa peta dimensi yang terpisah. Dia menemukan jalan keluar terjauh dari salah satu keluarga Sosti dan berlari ke arahnya. Dataran hijau tampak tak berujung dan bisa membuat siapapun merasa bingung. Nuh bergerak dengan kecepatan penuh selama 1 hari penuh tanpa berhenti sesaat pun. Titik akupunturnya terus-menerus menyerap nafas sehingga dia tidak perlu memperlambat langkahnya. Dia mencapai tempat yang tertera di peta di kepalanya, tetapi tidak ada yang berbeda di lingkungan itu. Dia dengan hati-hati memeriksa tanah dan menemukan bahwa ada rune di antara rerumputan. Nuh tidak ragu dan menyentuh pukulan. Lingkaran oranye terbentuk dan tekanan teleportasi menyerang pikirannya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya berada di tengah hutan. Hutan cemara. Menurut rute yang dia ambil, dia tahu bahwa jalan keluarnya ada di dalam hutan tetapi dia tidak tahu seberapa dalam dia berada. Nuh memanjat pohon tertinggi yang dia temukan dan melihat sekelilingnya dari atasnya. Langit sebening kristal dan sebagian besar pohon ada di bidang pandangnya. Menemukannya, dari jarak yang tidak terlalu jauh, dia menemukan puncak sebuah menara. Itu kota Moss Grove dan hanya setengah hari perjalanan dari sini. Tampaknya bahkan ruang itu terbentang dalam dimensi yang terpisah. Dia sedang tidak mood untuk merasa kagum dengan pencapaian eksentrik Thunder dan dia melompat dari pohon dan mulai berlari lagi. Rutenya berlawanan arah dengan kota. Kelahiran Pedang Iblis bab 88 perjalanan. Hutan cemara sangat luas, membentang beberapa kilometer dengan cara yang tidak rata. Di dalamnya, ada banyak zona bahaya dan, di kedalamannya, bukanlah hal yang aneh untuk menemukan binatang ajaib peringkat 3 atau paket besar. Manusia adalah penguasa dunia tetapi binatang ajaib memiliki keunggulan dalam proses evolusi, jumlah mereka meningkat di setiap tempat di mana manusia langka. Tebing Twilboya adalah salah satu daerah itu dan masih banyak lagi yang seperti itu di dunia. Secara umum, area tempat tinggal manusia harus sering diamankan untuk menghentikan perkembangan binatang ajaib. Sebagian besar misi Nuh di Mansion memiliki tujuan itu.
Dia berada jauh di dalam hutan, tersembunyi di sebuah gua kosong yang dia temukan di sepanjang jalan. Seminggu telah berlalu sejak kejadian di Tanah Warisan dan yang dia lakukan hanyalah berlari dalam garis lurus dari domain Sosti. Dia sedang berkonsultasi dengan peta pada saat itu, pakaiannya telah berubah menjadi hitam seperti biasanya dan rambutnya disisir menjadi ekor kuda sederhana. Ujian masuk akademi menimpa 4 bulan dari sekarang. Kota yang menampung salah satunya yang paling cocok untukku adalah kota Ebonres yang berjarak 2 bulan perjalanan dari posisiku. Letaknya cukup jauh dari kota Moss Grove dan komunikasi dengan keluarga Sosti jarang karena ada Gunung Sevelen di antara mereka. Nuh telah mempersiapkan rute pelariannya sejak lama. Cincin antariksanya penuh dengan perbekalan tahan lama, pakaian baru, dan semua sarana yang berguna untuk perjalanan jauh. Pakaiannya sebagian besar pakaian olahraga polos yang berhasil dia curi dari para pelayan. Dia tidak dapat ditemukan mengenakan baju besi keluarga Balvan. Saya bisa mencapainya dalam waktu kurang dari 1 bulan jika saya bepergian dengan kecepatan yang layak, tapi itu sangat tidak berguna. Saya lebih suka menggunakan waktu saya sendiri untuk meningkatkan kekuatan saya sebelum ujian. Dia masih harus memilah hadiah dari Eccentric Thunder dan tubuh kelompok dari keluarga Balvan masih berada di cincin luar angkasa lainnya. Dia memiliki proses panjang untuk mengatur barang-barang di depannya dan dia harus menghancurkan mayat-mayat itu, tetapi dia memprioritaskan pelariannya pada minggu itu. Pada titik tertentu, Nuh mengangguk dan meletakkan kembali peta itu di atas ring. Saya akan fokus bepergian selama seminggu lagi dan hanya meluangkan waktu untuk rune kesier sementara itu. Setelah itu, saya akan sangat memperlambat perjalanan saya, menyortir barang, dan kembali ke jadwal latihan yang lengkap. Dia tidak merasa aman. Bahkan jika dia tidak meninggalkan bukti pertempuran di tahap pertama, dia tetap memilih sejauh mungkin dari pengaruh keluarganya. Padahal, seharusnya cukup sulit untuk menyelidiki di dimensi terpisah. Aku yakin hal-hal yang tidak begitu baik di Mansion. Dia melanjutkan perjalanannya dengan langkah cepat menuju kota Ebonres. Dia berhati-hati untuk menghindari binatang ajaib di jalannya. Dia tidak ingin meninggalkan tanda-tanda perjalanannya. Ada juga fakta bahwa meskipun mereka sampai pada kesimpulan bahwa kelompok itu sudah mati, mereka tidak mungkin mencurigaiku. Dalam pikiran mereka, saya hanyalah seorang anak berbakat tanpa mantra. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa saya memiliki 2 dari mereka yang sangat kuat. Pendamping darah telah membuktikan nilainya berkali-kali saat itu dan itu bahkan merupakan elemen yang tidak cocok untuk Nuh. Bentuk iblis, sebaliknya, luar biasa bahkan untuknya. Dia tidak bisa benar-benar membayangkan bahwa sesuatu seperti itu ada. Tidak hanya itu, mantra khusus dari elemen langka yang secara inheren lebih kuat dari yang lain, tetapi itu juga merupakan mantra tingkat atas. Tidak heran para bangsawan sangat berhati-hati dalam memberikan mantra kepada orang luar. Kekuatan bertarungku berlipat ganda dengan 1 mantra kegelapan. Dia akhirnya memahami keuntungan memiliki elemen langka. Nuh menghabiskan 1 minggu lagi bepergian dengan kecepatan tinggi. Dia akan berlari di siang hari, berlatih rune selama 1 jam, dan kemudian tidur. Dia tidak melakukan apapun selama periode itu. Ketika dia merasa bahwa dia telah cukup menjauhkan diri dari domain Sosti, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menyortir barang-barang di cincin antariksa miliknya. Dia menemukan gua tak berpenghuni yang dalam dan duduk di dasarnya. 1 demi 1 tubuh muncul di depannya saat dia memeriksanya dan kemudian membuangnya di sudut. Bau mual mulai memenuhi gua,
tetapi Nuh terus melanjutkan prosesnya. Para penjaga tidak memiliki barang berharga, dia tidak dapat mengambil armor mereka karena itu adalah tanda tangan asalnya dan mereka tidak memiliki metode penyimpanan. Hanya senjata mereka yang terlihat cukup bagus jadi dia memilih untuk menyimpannya. Senjata Trevor dan hadiahnya memiliki kualitas satu tingkat lebih tinggi, terutama tombak dengan tulisan di atasnya sehingga Noah tidak ragu untuk menyimpannya. Sudah waktunya untuk para bangsawan. Mata Nuh berbinar saat benda-benda berkilau memasuki bidang pandangnya. Fabian dan Neil tidak memiliki space ring tetapi senjata mereka tampak luar biasa. Dia mencoba mencari benda yang menciptakan selaput pelindung tapi tidak ada yang menyerupainya. Karena dia hanya memiliki tubuh Neil, dia memeriksanya dengan hati-hati sampai dia menemukan liontin retak yang aneh dengan rune di atasnya. Seharusnya benda ini tetapi tampaknya rusak. Sekarang setelah kupikir-pikir, cincin Lena selamat dari asap hitamku, jadi mengapa benda pelindungnya tidak? Dia memiliki beberapa teori tetapi dia tahu terlalu sedikit untuk memastikannya. Dia melempar dua bagian Neil dan liontin rusak di sudut dengan tubuh lain dan pindah ke cincin luar angkasa Lena. Dia membuat cambuknya meledak sehingga cincin itu adalah satu-satunya barang berharga yang tersisa darinya. Nuh menggunakan energi mentalnya untuk memeriksa ruang di dalam tetapi dia merasakan dinding menghalangi penyelidikannya. Beberapa rune menyala di permukaannya. Apakah itu dilindungi? Bagaimana jika saya menghancurkan prasasti? Energi mentalnya terus menyerang dinding sementara asap hitam mengepul dari tangan yang memegang benda itu. Rune mulai terkorosi sampai cincin itu mendekati titik putusnya. Kemudian, tembok itu runtuh dan energi mentalnya bebas untuk memeriksa interiornya. Lusinan botol dan pil ada di dalam dengan gulungan kecil dan beberapa pakaian ganti. Kelahiran Pedang Iblis bab 89 menjarah. Noah memutuskan untuk memindahkan semuanya kecuali pakaian di cincin luar angkasanya dan kemudian dia melemparkan cincin retak Lena di antara mayat-mayat itu. Dia kemudian memiliki satu deposit kosong dan satu dengan hal-hal untuk dievaluasi. Aku harus mengurus hal-hal ini terlebih dahulu. Dia melihat ke sudut gua tempat mayat-mayat dikumpulkan. Dia mendekati tumpukan itu dan energi mentalnya mulai terkuras saat dia merentangkan tangannya ke arah tumpukan itu. Asap hitam keluar dari tangannya dan menelan mayat-mayat itu. Saat semua yang ada di sudut dikonsumsi oleh mantranya, Nuh menganalisis efeknya. Korosi memang lebih kuat jika jarak antara saya dan asapnya kecil. ASEA. Rekan darahnya keluar dari tangannya yang lain dan Nuh berkonsentrasi. Bahkan lebih banyak energi mental dikeluarkan saat tubuh ular itu ditutupi oleh asap hitam. Awalnya, tubuh ASEA terlihat semakin kuat namun kemudian menolak pemberdayaan dan mulai terkorosi. Nuh menghentikan mantranya dan menarik kembali rekan darahnya sambil menggelengkan kepalanya. ASEA tidak tahan dengan bentuk iblis, itu seharusnya karena intinya berasal dari binatang ajaib dari elemen bumi. Dia sangat ingin mengubah rekannya dan itulah mengapa sosok ASEA di lautan kesadarannya tetap sedikit retak. Dia tidak memprioritaskan memperbaikinya karena itu masih bisa digunakan. Asap hitam membuat semua yang ada di sudut menghilang dan Noah memutuskan untuk mencari tempat persembunyian lain untuk menyortir barang-barang lainnya. Gua itu menjadi terlalu bau. Sekitar 30 menit kemudian, dia duduk di dahan besar salah satu pohon. Ketika dia masuk lebih dalam ke dalam hutan, pohon-pohon menjadi lebih besar, dia menemukan batang yang lebih panjang dari 200 meter di sepanjang jalan.
Semuanya lebih besar di dunia ini, memanfaatkan Brett memberi setiap makhluk hidup potensi yang tak terbatas. Kekuatan yang luar biasa. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan sebenarnya di duniaku sebelumnya. Mungkin nafas di sana sangat tipis sehingga tidak terlihat. Dari waktu ke waktu ia masih akan membandingkan perkembangan manusia dalam dua kehidupannya yang berbeda. Tentu, dunia sebelumnya menciptakan senjata mematikan setiap hari. Tetapi bisakah itu menahan serangan binatang buas yang tak ada habisnya? Kekuatan pribadi selalu lebih unggul daripada kekuatan kolektif masyarakat atau pemerintah. Raja Lembah bisa sendirian menghancurkan seluruh kota. Dia menggelengkan kepalanya dan fokus lagi pada item, sebuah gulungan kecil muncul di tangannya. Sungai yang bergelombang, mantra air, peringkat ke atas hingga keempat, menciptakan aliran air yang terus-menerus pada tekanan tinggi yang menghancurkan target. Naik ke peringkat 4, apakah itu batas kekuatan mantra sihir? Pendidikan saya benar-benar dangkal. Dia mengembalikan gulungan itu ke dalam ring dan mengeluarkan pedang perak. Senjata-senjata ini baru beberapa minggu sebelumnya, tetapi mereka sudah sedikit tumpul dalam satu pertempuran yang dia lawan. Nuh menyuntikkan nafas pada mereka dan prasasti hijau menjadi terang. Penyok dan bagian yang terkorosi mulai diperbaiki dengan sendirinya dan dalam 5 menit pedang itu sudah seperti baru. Ini hampir ajaib. Saya kira eksentrik Thunder memberikan bilah ini kepada saya karena dia tahu kerugian dari bentuk iblis. Dia adalah satu-satunya yang kebal terhadap asap hitam mantra. Senjatanya menderita korosi yang sama seperti yang dialami semua yang disentuhnya, bahkan jika dengan cara yang lebih lemah. Itu karena saya tidak ingin merusak mereka sehingga mereka hampir tidak terdegradasi. Aku bertanya-tanya apakah ada cara untuk menghindarinya seperti yang mungkin dilakukan dengan teman sedarah. Dia menyarungkan pedang dan mengeluarkan item terakhir yang perlu diperiksa. Reagen dan pil bumi adalah item sekali pakai dan tidak memerlukan kontrol apapun, penggunaannya cukup mudah. Ramuan dan pil dari inventaris Lena semuanya diurutkan sesuai dengan penjelasannya. Penggunaannya pada dasarnya berorientasi pada pertempuran. Terdiri dari meningkatkan proses penyembuhan pusat kekuatan yang ditentukan untuk sementara. Namun, gulungan yang dia keluarkan sangat penting bagi Nuh saat ini. Pusaran gelap, teknik kultivasi peringkat 2, terbatas pada elemen kegelapan. Berkultivasi di malam hari akan mempercepat akumulasi nafas. Di gulungan itu, hanya ada penjelasan dan deskripsi bentuk pernapasan. Dengan teknik ini, pil bumi, dan reagen, jalanku ke peringkat 2 dan Tian akan mulus. Dia benar-benar memikirkan segalanya. Nuh tersenyum kecil memikirkan lelaki tua bertopi raksasa itu. Aku bertanya-tanya mengapa dia memiliki begitu banyak barang yang tidak sesuai dengan elemennya, karakter yang begitu aneh. Matahari masih terbit tetapi dia memutuskan untuk mencoba teknik tersebut. Dia menyilangkan kakinya dan menyatukan tangannya untuk membentuk lingkaran di mana Dantian berada. Setetes cairan Brett dikonsumsi untuk menyalakan pusaran di tengah lingkaran. Brett mulai berkumpul di dalam spiral berputar yang mewarnainya dengan warna hitam. Sepertinya drop yang dia gunakan menarik Brett dari jenis yang sama. Karena Brett tidak harus disaring sebelum memasuki Dantian, proses akumulasi lebih cepat dan lancar. Selama meditasi, pusaran tiba-tiba membesar dan berputar dengan kecepatan lebih cepat, tak perlu dikatakan lagi, bahkan jumlah Brett yang terkandung lebih tinggi. Nuh terkejut dan membuka matanya. Dia memperhatikan bahwa matahari telah terbenam dan malam telah tiba. Tidak kusangka sebenarnya ada peningkatan keefektifan seperti itu.
Berkultivasi di siang hari terasa sia-sia sekarang. Dia menghitung dalam pikirannya sebentar dan percaya bahwa jika dia bermeditasi setiap malam selama langit gelap, dia bisa mencapai batas tahap cair dalam waktu kurang dari 2 tahun. Saya telah memutuskan. Saya akan menghabiskan malam saya berkultivasi dan pagi hari saya di antara pelatihan rune kesiar kedua dan tidur saya. Saat saya bangun, saya akan mengulang beberapa formulir dan kemudian menuju kota Ebonres pada siang hari. Dia masih memiliki 4 bulan sebelum ujian akademi dan dia ingin meningkatkan kekuatannya sekarang karena dia memiliki sarana dan waktu untuk berlatih. Aku juga harus mencari monster tipe kegelapan peringkat 3 karena aku melakukannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 90 berburu. Hari-hari berlalu dan perjalanan Nuh menjadi membosankan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih terjaga sementara dia berbaris hanya pada sore hari. Dia menyukai kehidupan seperti ini, kekuatannya terus meningkat dan setelah melarikan diri dari cengkeraman keluarga membuatnya merasa bebas. Satu-satunya masalah tetap menjadi teman darahnya. Karena dia hanya melakukan perjalanan di bawah siang hari, peluangnya untuk bertemu dengan monster kegelapan peringkat 3 rendah. Namun, itu tidak berarti ada kelangkaan binatang ajaib. Nuh sedang berdiri di salah satu dahan pohon di sekelilingnya. Dia perlahan makan sambil menonton pertempuran di bawahnya. 2 binatang peringkat 3 puncak bertarung sampai mati di tanah, mungkin mereka memutuskan untuk menjadi milik wilayah mana. Salah satunya adalah binatang tipe beruang hitam yang Nuh tidak tahu namanya sementara yang lainnya adalah serigala guntur. Serigala menggunakan kecepatan dan serangan jarak jauhnya untuk terus melukai lawan tetapi vitalitas beruang itu sangat besar. Ia menahan setiap sambaran petir yang datang padanya. Beruang itu mungkin adalah binatang ajaib elemen bumi, pertahanannya luar biasa. Jika dia berhasil menangkap serigala sekali, pertempuran akan berakhir. Semuanya terjadi seperti yang diprediksi Nuh. Serigala guntur terlalu dekat dengan beruang yang tiba-tiba melompat ke arahnya. Kerangka 4 meternya menginjak serigala yang mereduksi tubuhnya menjadi bubur daging dan darah. Binatang ajaib tipe serigala umumnya lebih kuat dalam kelompok sementara beruang adalah makhluk soliter. Bodoh untuk melawannya 1 lawan 1. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanannya. Lebih banyak hari berlalu tetapi dari binatang ajaib tipe kegelapan, tidak ada jejak. Bentuk gunung menjadi terlihat saat dia mendekati kota Ebonres. Itu Gunung Selvan, mungkin aku terlalu paranoid dalam ngebut selama 2 minggu berturut-turut. Bahkan belum sebulan berlalu tapi aku sudah di sini. Dia tidak ingin kembali ke masyarakat manusia begitu cepat. Kurasa aku akan melambat sedikit lagi. Saya tidak ingin tinggal di tempat terbuka lebih dari yang diperlukan. Semakin banyak waktu yang dia habiskan di antara orang lain, semakin besar kemungkinan seseorang menemukannya. Lagi pula, kejadian di dimensi terpisah masih baru, lebih baik bersembunyi untuk saat ini. Aku perlu menjelajah di malam hari, kekuatanku meningkat terlalu banyak agar ASEA bisa terus berguna. Bahkan melawan Lena, satu-satunya penggunaan yang dimiliki rekan sedarahnya adalah mengulur waktu untuk membiarkan Nuh bertarung melawan lebih sedikit orang pada saat yang bersamaan. Di akademi, semua kultivator akan sangat kaya atau sangat berbakat, aku tidak bisa tidak siap. Dia memulai malam itu dengan penelitiannya. Dia menghentikan meditasinya selama jam tergelap dan menjelajahi sekelilingnya. Banyak binatang ajaib berburu pada malam hari, lingkungan hutan sangat beragam. Jenis burung hantu, jenis ular, jenis laba-laba,
binatang malam semuanya berlarian mencari mangsa. Nuh bergabung dengan mereka, matanya bersinar dalam kegelapan memberinya penglihatan yang sempurna dan dia merasa indranya lebih tajam. Tampaknya karena elemen kegelapan lebih banyak sekarang, bahkan kondisiku menjadi lebih fokus. Namun, malam eksplorasi itu tidak berhasil. Nuh tidak terlalu keberatan dan hanya mengulangi penelitiannya pada malam berikutnya. Seminggu berlalu seperti ini dan Noah masih belum menemukan petunjuk tentang targetnya. Pada malam ketujuh, dia melompat dari dahan ke dahan memperhatikan sekelilingnya. Dia akan menghentikan perburuannya dan mencari tempat untuk beristirahat ketika sesosok terbang dengan kecepatan tinggi di dekatnya. Tangan Nuh melesat dengan cepat dan meraih binatang kecil itu. Itu adalah binatang ajaib tipe kelelawar. Kekuatannya berada di tingkat menengah peringkat 1, tetapi ketika Nuh memeriksanya, dia merasakan energi yang akrab datang darinya. Elemen kegelapan. Kelelawar itu berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeramannya, tetapi Noah hanya menatapnya. Kemudian, dia membuka tangannya dan kelelawar itu langsung terbang menjauh. Nuh mengikutinya sampai binatang itu memasuki lubang kecil di tanah. Dia mendekati lubang itu dan mengirimkan energi mentalnya ke dalam untuk mengetahui strukturnya. Rongga itu sepertinya mengarah ke gua bawah tanah dan dia merasakan kehadiran banyak bentuk kehidupan yang berasal darinya. Akhirnya aku menemukan sesuatu. Dia memilih untuk beristirahat di dekat pintu masuk selama 1 hari untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Pada siang hari, pintu masuk sunyi dan binatang ajaib lainnya melewatinya begitu saja. Namun, pada malam hari, beberapa kelelawar akan keluar dan kembali dengan sedikit korban. Ketika Nuh melihat kelelawar peringkat 2 membawa kembali binatang ajaib peringkat 2 lainnya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mengumpulkan makanan untuk pemimpin. Dia tanpa sadar tersenyum dan bersiap untuk memasuki gua di siang hari. Dia berspekulasi bahwa jenis binatang ini beristirahat selama waktu itu, jadi itu adalah saat terbaik untuk menjelajahi gua. Sore tiba dan dia langsung melompat ke pintu masuk. Dia jatuh sekitar 3 meter sebelum menyentuh tanah. Di depannya, sebuah koridor panjang terbentang di kejauhan. Nuh berjalan di sepanjang itu dan melihat banyak lubang lain yang mengarah ke permukaan. Jumlah kelelawar yang saya lihat mungkin hanya sebagian dari kawanan. Itu bagus, artinya ada peluang besar untuk memenuhi versi peringkat 3 mereka. Dia maju beberapa ratus meter dan makhluk hidup pertama mulai muncul. Mereka sebagian besar adalah binatang magis tipe kelelawar, tetapi ada juga beberapa tipe laba-laba dan tipe hewan pengerat. Peringkat yang terakhir cukup rendah, jelas bahwa sekawanan kelelawar menguasai area bawah tanah itu. Dia kemudian mencapai apa yang tampak sebagai titik pusat gua ketika sebuah ruangan luas terbentang di depannya. Tanahnya kosong, tetapi di langit-langit, ada ratusan binatang ajaib tipe kelelawar tidur tergantung terbalik di cakar bawah mereka. Di tengah 3 sosok besar terlihat. Mereka memiliki 2 pasang sayap dan salah satunya sedikit lebih besar dari 2 lainnya. Nuh tidak bisa menahan senyum cerah. Menemukan Anda.